Salam, gimana kabarnya anak-anak? Semuanya dalam keadaan sehat kan? Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan ya. Oke, materi kita hari ini kita akan membahas tentang materi kita yaitu tentang layang-layang dan trapesium ya. Bagaimana juga mengenal sifat-sifat layang-layang dan trapesium beserta juga menentukan luasnya. Oke ya. Oke, kita lihat lanjutnya. Oke, yang pertama kita bahas dulu yang layang-layang ya. Sekarang ini pengertian layang-layang apa kan begitu ya. Layang-layang itu dibentuk dari gabungan dua segitiga sama kaki yang panjang alasnya sama dan berimpit. Nah, layang-layang itu terbentuk dari gabungan dua segitiga. Nah, ini kan segitiga nih, yang pertama ini segitiga yang keduanya. Lalu digabung kedua segitiga ini. Nah, ini jadi layang-layang dibentuk dari gabungan dua segitiga sama kaki. Ini kan segitiga sama kaki nih. Ya, ini juga segitiga sama kaki. Ini kakinya. Ini kakinya ya. Oke. Yang sama kaki yang panjang yang sama kaki yang panjang alasnya sama dan berimpit. Panjang alasnya sama ya. Ini alasnya, ini sama. Lalu ini berimpit berarti dempet dia ya. Nah, jadi bentuknya seperti ini dia. Nah, berimpit dia di sini. Jadi alasnya berimpit. Nah, jadi bentuknya seperti ini dia. Oke. Itulah terbentuknya sebuah layang-layang ya. Jadi layang-layang itu terbentuk dari dua gabungan segitiga sama kaki yang saling berimpit alasnya. Oke ya. Itulah dia pengertian sekilas tentang layang-layang. Oke. Nah, sekarang kita masuk kepada sifat-sifat layang-layang tersebut. Nah, sifat-sifat layang-layang itu diantaranya adalah yang pertama ini, layang-layang adalah segi empat dengan dua pasang sisi yang berdekatan sama panjang. Ini yang berhadapan maksudnya ya. Yang berhadapan itu sama panjang. Oke. Yang berhadapan itu sama panjang. Berdekatan. Berdekatan ya. Sorry. Yang berdekatan itu sama panjang. Nah, ini dia. Ini yang berdekatan. Nah, ini dia. Ini dia sama panjang ya. Yang sama panjang berarti AB dengan AD itu sama panjang. Ini yang berdekatan. Oke. Jadi layang-layang adalah segi empat dengan dua pasang sisi yang berdekatan sama panjang. Nah, ini berdekatan yang sama panjangnya berarti panjang AB dengan AD sama panjang. Nah, ini ada lambangnya sama ya. Ini menyatakan lambangnya sama. Artinya panjangnya sama, panjang sisinya ini. Oke, itu sifat yang pertama. Oke. Yang kedua, sifat kedua mempunyai sepasang sudut sama besar. Oke, sepasang sudut yang sama besar itu yang mana ini dia? Sudut ABC sama dengan sudut A. Sudut ABC ini seharusnya sudut ADC ini ya. Ini sudut ADC ini seharusnya D ini. Jadi sudut ABC ini ya. Itu nanti sama besar dengan sudut ADC. Yang ini dia. Ya, ini dia. Mempunyai sepasang sudut yang sama besar. Sudut ABC sama dengan sudut ADC. Ini D ya, bukan B ini. Oke, kalau ini yang berhadapannya kan tidak sama besar, dia berbeda ini. Sudut A ini dengan sudut C ini berbeda. Jadi sudut B dengan sudut D ini sudutnya sama besar, sama. Ya. Oke, baru yang ketiga, satu diagonalnya merupakan sumbu simetri. Nah, ini dia. Ya, ini diagonal yang ini. Ini kan diagonalnya. Oke, satu diagonalnya merupakan sumbu simetri dan memotong diagonal lainnya. Yang memotong diagonal lainnya sama panjang, yaitu diagonal AC sumbu simetri dan BU dan OD itulah diagonal yang sama panjangnya ya. Oke, ini memotong diagonal BD. Nah, BD ini sama panjang, BU sama dengan OD. Tapi kalau diagonal AC tidak sama panjang. Apakah sama panjang AU dengan OC? Tidak sama panjang. Yang sama panjang diagonal BD ya. Berarti BU sama dengan OD. Ini dia. Oke.
Itu yang ketiga. Yang keempat, kedua diagonalnya berpotongan tegak lurus. AC tegak lurus dengan BD. Nah, ini diagonalnya berpotongan tegak lurus ya, AC dengan BD. Oke ya. Baru luasnya, bagaimana cara menghitung luas layang-layang? Luas layang-layang adalah, ini rumusnya, luas layang-layang adalah setengah kali D1 D2. Ini maksudnya setengah kali diagonal-diagonal ya. Diagonal pertama, diagonal kedua. Nah, ini dia. Jadi setengah kali AC kali BD ya. Setengah kali AC kali BD. Oke, itulah dia pengertiannya ya. Oke. Nah, jadi rumusnya luas layang-layang adalah setengah kali diagonal-diagonal atau setengah kali AC kali BD. Oke ya. Oke, sekarang kita masuk ke trapesium. Oke, trapesium. Trapesium adalah segi empat yang memiliki tepat sepasang sisi yang berhadapan itu sejajar. Nah, jadi trapesium itu yang pertama kita lihat dulu ada sisinya yang berhadapan itu saling sejajar. Nah, ini yang berhadapannya ini dia. Nah, ini berhadapan dan sejajar. Apabila dia berhadapan dan sejajar berarti ini namanya trapesium. Ya, ini juga kan ada sisi yang berhadapannya. Ini juga trapesium. Ini juga merupakan trapesium karena dia sisinya saling sejajar. Ini juga sama, saling sejajar. Nah, jadi kalau kita lihat trapesium itu bentuknya tidak satu ya. Jadi trapesium yang ini kalau kita lihat trapesium gambar satu ini disebut trapesium sembarang karena panjang sisinya tidak ada yang sama ini. Ini juga trapesium sembarang yang gambar 2 ya. Nah, yang gambar 3, nah kalau kita lihat ini kan sama panjang dia nih. Nah, ini sama panjang, berarti kalau ada kakinya di sini yang sama panjang berarti ini namanya trapesium sama kaki. Nah, kalau yang ini gambar 4, trapesium apa? Nah, kalau kita lihat ada siku-sikunya salah satu aja, ini berarti trapesium siku-siku. Oke, seperti itu dia cara melihatnya ya. Ini kalau dia berbeda-beda banyak sisinya berarti trapesium sembarang. Nah, kalau ini dia trapesium sama kaki tadi, ini trapesium siku-siku. Ya, begitu cara melihat bentuk-bentuk trapesium. Oke, yang berikutnya kita lihat. Nah, sekarang sifat-sifatnya. Sifat-sifat trapesium. Oke, yang pertama, trapesium adalah segi empat yang hanya mempunyai sepasang sisi yang sejajar. Oke, jadi trapesium itu yang paling inti kamu lihat itu sisinya dulu, ada nggak yang saling sejajar? Ini dia. Nah, sisinya ini saling sejajar. Jadi kalau udah ada saling sejajar itu nanti namanya trapesium ya. Oke, itulah salah satunya. DC dengan AB itu sejajar. Ya, ini dia. DC sejajar dengan AB, ini lambang sejajar. Nah, yang kedua, jumlah sudut yang berdekatan di antara dua sisi sejajar adalah 180 derajat. Jumlah sudut yang berdekatan, nah yang berdekatan ini ya, sudut D dengan sudut A, itu namanya berdekatan. Sudut C dengan sudut B, nah itu namanya berdekatan. Oke, jumlah sudut yang berdekatan antara dua sisi sejajar adalah, nah katanya di antara dua sisi sejajar ini, nah jumlah sudutnya mana? Berarti jumlah sudut D dengan sudut A itu 180 derajat. Jumlah sudut C dengan sudut B itu sama dengan 180 derajat. Gitu maksudnya. Oke ya. Jadi sudut A tambah sudut D ini sama 180 dan sudut B tambah sudut C itu dia 180. Oke ya. Jadi jumlahnya ini kalau dijumlahkan 180. Oke, lalu rumus luas trapesium setengah kali jumlah sisi sejajar. Nah, harus ada jumlah sisi sejajarnya baru dikali tinggi. Jadi setengah kali jumlah sisi sejajar kali tinggi. Atau kita buat setengah kali AB tambah CD. Nah, karena ya setengah kali AB tambah CD ini kan rumusnya setengah kali jumlah sisi sejajar dikali tinggi. Nah, jumlah sisi sejajarnya yang ini, nah berarti inilah dia AB tambah CD. Nanti setengah AB tambah CD kali DE. DE itu tingginya. Oke, itu dia rumusnya ya. Setengah kali jumlah sisi sejajar kali tinggi. Oke. Lalu sekarang kita masuk kepada contoh-contoh soal. Perhatikan contohnya.
pada trapesium ABCD di samping, panjang AB 6 cm. Panjang AB berarti ini ya, panjangnya 6 cm. Dan panjang CD, berarti yang ini, itu 3 cm. Nah, panjang ini dengan ini udah jelas pasti berbeda kalau pada trapesium. Ya, oke, 3 cm. Nah, ini CD 3 cm. DE 2,6 cm. DE berarti ini tingginya berarti ya 2,6 cm. Besar sudut A-nya berarti yang ini. Besar sudut yang ini 65 derajat. Dan sudut C-nya berarti yang ini ya. Yang ini dia 130 derajat. Hitunglah besar sudut B, besar sudut ADC, luas trapesium ABCD. Oke, yang pertama kita jawab besar sudut B. Sudut B ini dia. Oke, besar sudut B berarti sama dengan, nah ini kan dia berdekatan dengan sudut yang ini ya. Sudut yang ini dia. Ini tadi besar sudutnya 130 ini kan. Tuh. Ini 130. Nah, ini kemarin kan dia berdekatan ini. Sudut B ini. Tadi konsep sifat berdekatan itu jumlah sudutnya 180. Berarti jadi beginilah dia. Sudut B sama dengan 180 dikurang sudut C. Nah, sudut C yang ini. Sudut C-nya 130. Berarti hasil pengurangannya 180 dikurang 130 berarti 50 cm. Ya. Jadi ini 50 derajat. 50 derajat. Oke. Baru yang B-nya, besar sudut ADC. Besar sudut ADC. Nah, yang ini ya. Oke. Nah, ini juga berdekatan dia kan. Nah, ini juga berdekatan. Tadi kita lihat sudut A-nya berapa? Ini dia sudut A-nya 65. Nah, ini kan berdekatan dengan sudut A dia. Sudut D berdekatan dengan sudut A. Itu tetap sama konsepnya ya. Jumlah sudutnya 180 berarti tinggal dikurang. Nah, ini dia sudut ADC 180 dikurang sudut A. 180 65 berarti 115 derajat. Oke. Sudut ADC yang ini ya. Itu nanti 115 derajat. Nah, lalu pertanyaan yang ketiganya, luas trapesium ABCD. Nah, oke. Rumusnya tadi luas trapesium adalah setengah kali jumlah sisi sejajar kali tinggi. Kan gitu ya. Nah, yang sejajarnya kan ini dia. AB 6 cm. Yang ini baru CD-nya 3 cm. Udah tinggal kita masukkan jumlah sisi yang sejajar ini. Setengah kali AB kali CD kali DE. DE itu tinggi. 6 tambah 3 kali 2,6. Ini 9 2,6. Nah, hasil totalnya nanti 11,7 cm kuadrat. Gitu dia. Oke ya. Bisa dipahami ya contoh 1 ya. Oke, sekarang kita masuk ke contoh 2. Diketahui panjang diagonal layang-layang 18 cm dan 24 cm. Hitunglah luas layang-layang tersebut. Nah, oke, ini tinggal masukkan ke rumus aja ya. Luas layang-layang sama dengan setengah kali diagonal-diagonal kan gitu kan. Oke, diagonal-diagonalnya berarti D1 D2. Diagonalnya memang mana tadi? Ini dia. 18 dan 24. Nah, 18 dan 24 ya. Oke, ini dikali setengah berarti 9 kali 24 berarti 216. Jadi luas layang-layang adalah 216 cm kuadrat. Oke, seperti itu teknik untuk menjawab ataupun penyelesaian soal untuk menghitung luas bangun layang-layang dan trapesium. Oke ya. Oke. Kita lihat lanjut ke contoh berikutnya. Oke. Luas sebuah layang-layang adalah 104 cm kuadrat. Jika panjang salah satu diagonalnya 16, itulah panjang diagonal yang lain. Nah, di sini luas layang-layangnya sudah diketahui. Ini dia 104 cm kuadrat. Lalu salah satu diagonalnya sudah diketahui dan satu diagonalnya belum diketahui. Kan rumusnya kan kalau dia luas layang-layang kan setengah kali diagonal. Nah, diagonal yang pertama dengan kedua. Nah, ini diagonal yang pertamanya sudah ada, diagonal keduanya belum ada.
Nah, dia diminta diagonal keduanya. Oke, kita jawab. Luas layang-layang 104 cm kuadrat. Panjang salah satu diagonal sama dengan 16 cm. Nah, tentukan diagonal yang lainnya. Oke, rumusnya tadi ini dia. Ya, setengah kali D1 kali D2. Oke, tinggal kita masukkan nilainya. Ini 16, ini 104. Oke, lalu ini dikali 8D2, berarti D2 berarti tinggal dibagi 104 dibagi 8, 13. Jadi panjang diagonal yang lainnya adalah 13 cm. Oke, demikianlah contoh-contoh soal tentang layang-layang dengan trapesium. Oke, semoga materi ini bisa dipahami dan bisa dimengerti oleh semua anak-anak. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat buat kita semua. Sekian.